kelas tinggi akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Saya, Mona Lisa Rizkyani, akan menjelaskan volume dan luas permukaan prisma segitiga. Saya, Pina Apritiana, akan menjelaskan tentang sifat-sifat prisma segitiga. Dan saya, Haza Monika Putri, akan menjelaskan tentang pengertian prisma segitiga dan unsur-unsur prisma segitiga. Saya, Dara Iriani, menjelaskan cara membuka jaring-jaring dan sisi prisma segitiga. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prisma segitiga, yaitu salah satu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah segitiga yang sejajar dan kongruen sebagai sisi alas, sisi atas, dan dibatasi juga dengan tiga buah sisi tegak yang berbentuk segi panjang. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur prisma segitiga. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan membuat gambar bentuk prisma segitiga beserta penjelasannya.
Baiklah, di sini saya sudah membuat bentuk prisma dan unsur-unsur prisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur prisma segitiga. Titik sudut A, B, C, D, E, F adalah titik sudut prisma. Yang kedua, titik sudut A, B, C adalah alas prisma. Yang ketiga, titik sudut D, E, F adalah atas prisma. Yang keempat, titik sudut D, E, B, A, dan E, F, C, B, dan yang terakhir yaitu F, D, A, C adalah sisi tegak prisma. Dan yang terakhir yaitu titik sudut A, D, C, F, B, E adalah unsur-unsur prisma. Jika kita menggunakan media, kita bisa lihat di mana letakkan titik sudutnya, yaitu yang pertama yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F adalah titik sudut prisma. Yang kedua yaitu titik sudut A, B, C adalah alas prisma. Yang ketiga yaitu titik sudut D, E, F adalah atas prisma. Yang keempat yaitu D, E, B, A, dan E, F, C, B, dan yang terakhir F, D, C, A adalah sisi tegak prisma. Dan yang terakhir yaitu titik sudut A, D, C, F, B, E adalah unsur-unsur prisma. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya tentang bentuk unsur-unsur prisma dari gambar beserta penjelasan dan jika kita menggunakan media bentuk-bentuk prisma. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara membuka prisma segitiga dan jaringan sisinya. Di sini ada prisma segitiga, yaitu pertama buka atapnya, yang kedua alas, yang ketiga bidang tegak. Dan ini contoh dari jaring-jaring prisma segitiga. Yang contoh pertama yaitu segitiga, yang kedua bidang tegak yang kanan, yang ketiga bidang tegak tengah, dan yang keempat bidang tegak kiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know it. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat prisma segitiga. Yang pertama, sifat-sifat prisma segitiga itu mempunyai 5 sisi. Yang kedua, mempunyai 9 tusuk. Yang ketiga, mempunyai 6 titik sudut. Dan yang terakhir, mempunyai alas dan atap berbentuk segitiga yang kongruen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan menggunakan media yang ada di sini. Yang pertama, sifat-sifat prisma segitiga itu mempunyai 5 sisi. Kita buka jaring-jaringnya. Yang dikatakan di sisi itu yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5.
Berarti benar, sifat-sifat prisma segitiga itu mempunyai 5 sisi. Terus yang kedua, mempunyai 9 tusuk prisma segitiga. Tusuknya 1, 2, dan 3. Di sini udah ada 3 bidang tegak nusuknya. Terus alas dan atapnya. Nusuk alasnya 1, 2, 3, dan 6. Atapnya 1, 2, 3. Tapi benar, sifat-sifat prisma segitiga itu mempunyai 9 nusuk. Yang ketiga mempunyai 6 titik sudut. Titik sudut alasnya ada 1, 2, 3. Titik sudut atapnya 4, 5, 6. Berarti benar, sifat-sifat prisma segitiga itu mempunyai 6 titik sudut. Dan yang terakhir mempunyai alas dan atap berbentuk segitiga yang kongruen. Bisa kita lihat dari medianya. Sudah dilihat kan, alas dan atapnya berbentuk segitiga dan ukurannya sama. Maka bisa dikatakan ini segitiga yang kongruen. Maka media yang ada di depan ini disebut prisma segitiga. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan volume dan luas permukaan prisma segitiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang volume segitiga. Yang pertama, di sini kita sudah menggambar yaitu prisma segitiga. Dan kita akan menentukan volume dari gambar yang ada di samping saya ini. Yang pertama, rumus prisma segitiga. Atau bisa lebih jelasnya yaitu menentukan. Oke. Yang pertama, kita tahu rumus dari volume prisma segitiga yaitu luas alas kali tinggi, di mana setiap bangun ruang itu mempunyai satu rumus yang kita pakai yaitu luas alas kali tinggi, di mana bisa kita lihat bahwasanya prisma segitiga itu jika dibuka seperti ini membentuk jaring-jaring, bisa terlihat luas alasnya itu berbentuk segitiga. Jadi kita menentukan volume dari prisma segitiga, kita lihat bentuk dari alas prisma segitiga. Yang pertama, alasnya ini berbentuk segitiga. Jadi rumus dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma ya. Ini tinggi prisma. Sekarang kita sudah menentukan volume dari rumus prisma segitiga. Kenapa bisa setengah kali alas kali tinggi? Itu dilihat dari luas alasnya, dan luas alasnya itu berbentuk segitiga. Makanya kita mengambil rumus setengah kali alas kali tinggi prisma. Ini rumus dari volume prisma segitiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal volume segitiga, prisma segitiga. Di sini saya sudah mengambil contoh. Yang pertama, kita masukkan ke rumus volume prisma segitiga. Kita masukkan volume setengah alas kali tinggi prisma
24 dikali tinggi segitiga, yaitu 5 cm, dikali tinggi prisma, yaitu 50 cm. Seperti itu. Jadi kita ambil setengah 24 dikali 5. Jadi bisa kita penjumlahan, yaitu 24 dikali 5. 5 kali 4 20, 5 kali 2 10, 10 ditambah 2 12, jadi 120 dikali 50. Jadi setengah dikali 120 dikali 50. Jadi setengah dikali 120 dikali 50. 0, 0, 0, 5 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, 5 kali 1, 5, tambah 1, 6. Jadi kita bisa mendapatkan yaitu 6.000. Jadi 1 dikali 6.000 dibagi 2, jadi hasilnya itu setengah dari 6.000 itu adalah 3.000. Jadi volume dari prisma segitiga itu kita mengambil contoh, yaitu kita dapatkan 3.000, yaitu V sama dengan setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma, dimana setengah kali alasnya 24 dikali tinggi segitiganya 5 dikali tinggi prisma 50, jadi setengah dikali 24 dikali 5 120 dikali 50, dapatkan setengah kali 120 dikali 50. Setengah dikali 120 dikali 50 hasilnya 6.000. 6.000 dibagi 2 hasilnya 3.000. 30.000 dikali 1 hasilnya 3.000. Inilah hasil dari volume prisma segitiga. Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan prisma segitiga dengan menggunakan contoh soal yang sama. Jadi sebelum saya menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita mendapatkan luas prisma segitiga. Di sini ada prisma segitiga. Jika kita buka, itu jaring-jaringnya berbentuk persegi panjang, dan segitiga. Jadi persegi panjang ini sama artinya itu dengan luas segitiga. Jika kita tutup seperti ini, sama dengan keliling segitiga. Jadi keliling persegi panjang itu sama dengan luas segitiga jika kita tutup dan menghasilkan prisma segitiga. Ini saya akan melanjutkan materi tentang menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga. Jadi sebelum saya menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga, saya akan memperlihatkan media prisma segitiga. Ini adalah media prisma segitiga. Jika kita buka jaring menjadi jaring-jaring, itu bisa terlihat bahwasannya berbentuk persegi panjang dan segitiga. Jadi rumus dari luas permukaan prisma segitiga itu adalah L sama dengan 2 kali 2 dikali luas segitiga
ditambah keliling dari prisma segitiga, itu bisa kita lihat kelilingnya ini persegi panjang itu sama dengan keliling segitiga. Jika kita tutup kembali seperti ini, berbentuk keliling persegi panjang itu sama dengan keliling segitiga. Jadi bisa kita dapatkan yaitu keliling segitiga dikali tingginya itu dari prisma, yaitu tinggi dari tutup prisma sampai ke alas prisma, tinggi prisma. Bisa kita dapatkan 2 dikali luas segitiga, itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma, di mana 2 dikali setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling dari segitiga itu bisa kita gambar seperti ini. Segitiga kita menggunakan media juga. Ini adalah gambar dari segitiga. Kita mengambil contoh dari A, B, C. Ini adalah keliling dari segitiga. Bisa kita ambil, berarti A ditambah B ditambah C dikali tinggi prisma. Inilah rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan luas permukaan prisma segitiga. Sekarang kita masuki contoh soal. Kita masuki rumus L sama dengan 2 dikali setengah A kali C ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma sama dengan 2 dikali setengah, alasnya itu 24 dikali tingginya itu tinggi dari segitiga yaitu 5 cm ditambah keliling A, B, dan C, itu bisa kita ambil A, B, dan C itu adalah 24 ditambah 5 ditambah 50 dikali tingginya 50. Jadi 2 dikali setengah dikali 24 dikali 5 ditambah 24 tambah 5 ditambah 50 dikali 50. Ini kita coret 2 bagi 2 hasilnya 1. Jadi 1 dikali 24 dikali 5. Kita bisa menggunakan angka 24 dikali 5. 20, 5 dikali 2, 10 ditambah 2, 12, 120 dikali 120 ditambah 24 ditambah 5 ditambah 50. Hasilnya 20. Kita bisa juga menggunakan 24 dikali 5 hasilnya 29. 29 dikali 50 hasilnya 79. Ini 79 dikali 50. Jadi 1 dikali 120 dikali 50. 0 0 0 5 kali 0 0, 5 kali 2 10, 5 kali 1 5 tambah 1 6. Hasilnya 6.000. 6.000 ditambah 79. 1
1 dikali 6.000. Jadi kita ambil 6.000 ditambah 79. 9706. Hasilnya 6.079 dikali 1 hasilnya 6.079 cm per pangkat 3. Inilah hasil dari luas permukaan prisma segitiga menggunakan media pembelajaran prisma segitiga. Itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kelompok 9 kelas B semester 3 mata kuliah Pendidikan Matematika kelas tinggi, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darmas Indonesia. Apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mona Lisa Ristiani, Saya Pina Oktaviana, Dan saya Raza Monika Putri. saya Nela Indiani. mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, Like, Komen. and share. Jangan lupa like, comment, and share.